bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kakak Fitra Wahyuni. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang krisis ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya adik-adik. Everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake them just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Ketika kita melihat fenomena krisis ekonomi, terkadang tampaknya sulit dipahami mengapa hal ini tersebut dapat terjadi. Namun, seiring dengan analisis yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi serangkaian faktor yang kompleks yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Ini termasuk kebijakan yang tidak tepat, ketidakstabilan pasar keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian krisis ekonomi. Nah, adik-adik pernah dengar nggak apa sih itu krisis ekonomi? Belum ya? Oke, jadi krisis ekonomi merujuk pada kondisi darurat ekonomi yang serius, di mana terjadi penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini bisa mencakup berbagai indikator ekonomi seperti penurunan GDP atau produk domestik bruto, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi, penurunan produksi industri, penurunan nilai tukar mata uang, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Selanjutnya ada penyebab krisis ekonomi. Penyebab krisis ekonomi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang kompleks. Faktor internal dapat mencakup
kebijakan ekonomi yang buruk, ketidakstabilan struktural dalam perekonomian, atau masalah dalam sektor keuangan. Adapun penyebab krisis ekonomi, yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tepat dari pemerintah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi. 2. Perubahan struktural dalam perekonomian seperti perubahan teknologi atau perubahan dalam pola konsumsi. Yang ketiga, ketidakstabilan dalam sektor keuangan seperti krisis perbankan atau penggabungan aset dapat mengganggu aliran modal. Adapun jenis-jenis krisis ekonomi. Yang pertama, krisis keuangan. Terjadi ketika sistem keuangan suatu negara mengalami tekanan yang signifikan, seperti kegagalan bank besar atau keruntuhan pasar modal. Yang kedua, krisis mata uang. Terjadi ketika nilai tukar mata uang suatu negara mengalami penurunan drastis, seringkali disertai dengan devaluasi mata uang dan inflasi yang tinggi. Yang ketiga, krisis utang. Terjadi ketika suatu negara tidak mampu membayar utangnya, baik kepada kreditur domestik maupun internasional. Adapun dampak krisis ekonomi. 1. Peningkatan pengangguran. 2. Penurunan pendapatan. 3. Ketidakstabilan keuangan. 4. Ketidakstabilan politik. Studi kasus krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan salah satu krisis ekonomi yang paling parah dalam sejarah Indonesia. Krisis ini dipicu oleh serangkaian faktor, termasuk masalah struktural dan dalam sektor keuangan, defisit perdagangan yang tinggi, dan ketergantungan pada modal asing. Pada tahun 1997, krisis moneter dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah Indonesia. Itu saja materi yang dapat kakak sampaikan tentang krisis ekonomi di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton
videonya.